2012, seorang teman di Wonosobo berusaha meyakinkan saya dan kawan-kawan bahwa pendekatan Vibrant Facilitation dan Asset-Based Community Development adalah sebuah pendekatan yang berhasil merubah cara pandang seseorang. Dan dengan ABCD, seseorang itu bisa dibangkitkan keagungan insaninya, sehingga otomatis kelemahan itu tidak menjadi halangan, tetapi kekuatan adalah potensi terbesar untuk mencapai impiannya. Jadi saya kenal Mas Dhani Munggoro itu tahun 2009. Waktu itu saya bersama rekan-rekan se-Jawa mengikuti sebuah acara pelatihan bagi fasilitator bersama narasumbernya Dhani Munggoro dari lembaga Inspirit Innovation Circle. Saya mengenal pertama di 2012. Tahun 2012, seorang teman di Wonosobo berusaha meyakinkan saya dan kawan-kawan bahwa pendekatan Vibrant Facilitation dan Asset-Based Community Development adalah sebuah pendekatan yang berhasil merubah cara pandang seseorang. Karena belum ada konsep yang di Indonesia ini yang mencoba mengenalkan tentang kekuatan yang selama ini sebetulnya kita miliki, masyarakat miliki, tapi selama ini selalu berbasis masalah. Kalau selama ini orang berpikir menggunakan otak kiri, Mas Dhani itu mengajarkan bahwa untuk mengubah dunia, otak kanan harus dipakai. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2014, saya dan kawan-kawan berusaha mengadakan in-house training, mengundang Mas Dhani dan kawan-kawan Inspirit, sehingga itulah kali pertama kami betul-betul belajar tentang Vibrant Facilitation dan Asset-Based Community Development. Dan dengan ABCD, seseorang itu bisa dibangkitkan keagungan insaninya, sehingga otomatis kelemahan itu tidak menjadi halangan, tetapi kekuatan adalah potensi terbesar untuk mencapai impiannya. Konsep keagungan insani ini yang kalau kita sering dengar bekerja dengan cinta, ya ini bekerja dengan cinta itu total, ya insani keagungan insaninya itu benar-benar dipakai untuk bisa mengubah dunia. Ternyata ABCD itu dari tahap ke tahap, dari menemukan potensi, kemudian bermimpi, mendesain dan mengeksekusi dari cita-cita yang diimpikan itu sebuah proses yang luar biasa. Dan saya rasa itulah saat pertama kami jatuh cinta terhadap pendekatan ini. Kenapa? Karena kami yakin Vibrant Facilitation itu ternyata adalah berusaha memudahkan semua proses fasilitasi. Dan ketika proses fasilitasi menjadi lebih mudah, otomatis tujuan fasilitasi itu tercapai. Setelah mengenal, kemudian kami coba memodifikasi program pemerintah yang kebetulan di Wonosobo itu dulu ada 2 desa paling kumuh di Wonosobo, itu Desa Saryoso dan Bemerto. Dan kita tidak mau ketika ada program pemerintah ini gagal. Oleh karena itu program ini kita modifikasi dengan ABCD. Dan ternyata sampai saat ini mereka itu sudah bisa lepas dari kekumuhan dan kesadaran masyarakat juga masih tinggi untuk pelestarian program. Bahkan ada yang sampai sekarang, dulu waktu pelatihan ABCD dia bilang saya punya kekuatan waktu. Dia tukang ojek yang dari 2014 sampai sekarang itu masih setiap pagi menyisihkan waktu untuk membersihkan jalan. Ini juga hasil dari pemetaan kekuatan melalui konsep ABCD. Saya dan kawan-kawan berusaha mengimplementasikan ABCD pada penggalian potensi desa. Kurang lebih ada puluhan desa yang kita terapkan konsep ini, dan ternyata konsep ini cukup disukai oleh mereka. Kenapa? Karena cukup mudah dan berhasil membawa mereka ke visi impian apa yang ingin mereka capai. Alhamdulillah, karena ketemu dengan orang-orang yang keren, jadi kami jadi bisa bersatu padu berpikir, kayaknya metode ini bisa nih dipakai di mana-mana gitu, tidak hanya di pemulihan Dieng. Nah, kami coba untuk beberapa kegiatan. Kebetulan dulu saya di pemerintahan desa, sehingga saya mulai dari penggalian potensi di tingkat desa dengan menggunakan metode ABCD.
Kemudian ada lagi kami berkembang lagi ke nggak hanya desa nih, tapi desa kawasan seperti itu. Jadi mengumpulkan beberapa desa di kawasan tertentu untuk bisa mengetahui apa ya potensinya yang bisa dipakai atau bisa dikembangkan di kawasan desa-desa ini. Jadi pertanyaannya ketika kita turun ke desa, bukan masalah apa yang ada di desa, mari kita selesaikan, tetapi apa yang panjenengan miliki di desa, ayo kita kembangkan. Dan ternyata dengan model pertanyaan semacam itu, ruh yang terbangun di desa itu luar biasa. Jadi kita nggak menemui orang-orang dengan mata yang sayu, dengan keluh kesah, tetapi kita menemukan mata-mata mereka yang berbinar. Pengalaman kami keliling ke beberapa desa di Wonosobo untuk penggalian potensi dengan menggunakan konsep ABCD ternyata tidak hanya memberikan energi untuk mereka, tetapi kami sebagai fasilitator juga mendapatkan energi yang lebih besar dari mereka. Sehingga hal itu yang membuat kami lebih penasaran, saya pribadi ingin lebih jauh mengenal tentang bagaimana Vibrant Facilitation dan ABCD ini. Ketika kita berdua sudah punya bekal itu, saya melihatnya itu adalah suatu bekal yang luar biasa. Saya terapkan ke teman-teman difabel yang semula mereka merasa terbatas. Ketika mengikuti ABCD, mereka menjadi orang yang merasa tanpa ada batasan, sehingga tumbuhlah suatu bentuk-bentuk kemandirian, bisa mengelola potensi yang mereka miliki. Istri saya pun juga melakukan hal yang sama ke organisasi PKK. Ya, yang saya lakukan di organisasi PKK waktu itu adalah melatih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK di desa dan kader desa untuk mengikuti pelatihan ABCD di tingkat kecamatan. Kemudian karena saya tinggal di Ngadikerso, dan Ngadikerso ini adalah desa tempat pertama kali teman-teman di Kabupaten Wonosobo ini menerapkan penggalian potensi desa, maka kemudian lebih tertarik lagi sih untuk mengembangkan ini di Desa Ngadikerso khususnya. Awalnya ABCD ini diterapkan pada penggalian potensi desa, saya mulai tertantang bagaimana jika ABCD ini diterapkan menjadi sebuah dasar kebijakan. Sehingga akhirnya pada tahun 2015 kami mencoba berinisiasi untuk menggunakan ABCD sebagai pendekatan pada penyusunan RPJMDes di seluruh desa di Kabupaten Wonosobo. Tidak hanya sebagai metode, tetapi ABCD ini dijadikan sebagai kebijakan, diterapkan dengan peraturan bupati dan diimplementasikan oleh seluruh desa di Kabupaten Wonosobo. Bagaimana proses RPJMDes berbasis ABCD ini dilakukan? Kami membentuk relawan pencerah desa di setiap desa. 236 desa di Kabupaten Wonosobo memiliki relawan pencerah desa yang siap menyebarkan virus ABCD ini di desa mereka masing-masing. Sehingga pada tahun itu, seluruh perencanaan desa di Kabupaten Wonosobo sebetulnya sudah menggunakan basis kekuatan untuk membangun desa mereka sendiri. Kenapa kemudian ABCD? Karena ABCD ini menarik semua menjadi penting, bukan hanya fasilitatornya, tapi juga pesertanya yang terdiri dari orang-orang yang istimewa dan juga persiapan dan pelaksanaannya yang luar biasa kerennya. Setelah mengikuti ABCD, ternyata mereka sudah berani dan bisa mengeluarkan ide untuk kemajuan desanya. Bahkan yang semula biasa menjadi luar biasa pada akhirnya. Betul sekali. Bagaimana respon warga desa di Kabupaten Wonosobo ataupun para pengambil kebijakan mendengar tentang pendekatan ABCD ini? Tentunya tidak semuanya menerima langsung. Bahkan ada beberapa yang meragukan atau menertawakan. Ini sekedar main-main, apakah ini betul-betul akan berhasil ketika diterapkan di desa? Iya, memang itu yang terjadi. Tetapi respon menggembirakan itu lebih besar. Pada saat kita mengenalkan program ABCD ini ke desa, warga tidak sadar bahwa mereka ternyata mengeluarkan seluruh energinya, bahkan sampai dengan malam, membahas apa kekuatan desa mereka, apa impian mereka, dan langkah-langkah apa yang akan mereka tuju. Dan yang paling menyenangkan adalah di hari ini kita bisa melihat hasilnya. Kita bisa melihat hasil kerja keras ABCD 6 tahun yang lalu di Desa Kumejing ketika mereka membangun potensi desa wisata, dan saat ini kita bisa melihat hasilnya. Desa kami adalah salah satu desa menjadi tempat
pelatihan ABCD pertama kali di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2014. Di sana dimotori oleh Bu Dina, Bu Ria, dan Mas Roy, dan di kecamatan ada Bu Yuli yang selalu sabar membina kami sehingga desa kami mampu menemukan potensi-potensi yang ada. Salah satu potensi yang dikembangkan sampai saat ini adalah desa wisata air maupun kuliner. ABCD di Desa Kumecing banyak sekali perubahannya karena di sana benar-benar membangun mindset masyarakat itu berdasarkan potensi. Jadi potensi-potensi yang ada itu digali semuanya, dikembangkan sehingga masyarakat secara mindset itu berubah. Yaitu dari yang tadinya membangun dari basis kelemahan sekarang berbasis kekuatan. Masyarakat sudah bisa mengklasifikasi apa saja potensi-potensi yang ada pada dirinya dan apa yang ada di sekitarnya. Kemudian masyarakat juga mampu mengkolaborasikan antara potensi pribadinya dengan potensi-potensi warga di sekitarnya sehingga menjadi satu kesatuan yang kuat, sehingga menjadi perkembangan ekonomi yang lebih baik. Di Desa Igir Merana, 7 tahun yang lalu mereka berjuang bagaimana merencanakan perencanaan pembangunan desa yang berbasis kekuatan lokal. Mereka memiliki mimpi untuk membangun desa wisata unik, hijau, dan lestari. Dan hari ini kita lihat mereka sudah memiliki warung permakultur, perencanaan pembangunan sudah berjalan sesuai dengan visi yang mereka inginkan, dan warga sendiri yang melakukan semuanya itu. Dan setelah kami berproses dengan metode ABCD ini, walaupun dalam jangka waktu yang lama, kita sudah sedikit demi sedikit mewujudkan impian masyarakat untuk menjadi desa wisata lestari yang unik dan juga pengembangan infrastruktur yang lebih baik tentunya. Alhamdulillah kita bersama-sama warga masyarakat selama ini, jadi kita bisa bersama-sama dalam konteksnya membangun desa, sehingga harapan ke depan betul-betul bisa menjadi pembangunan yang sesuai dengan impian warga masyarakat. Dan ke depan kita akan tetap terus-menerus menerapkan ABCD ini di semua lini. Ternyata memang metode ABCD ini bisa diterapkan di mana saja dan mengajak orang itu bisa mengaktualisasikan yang mungkin awalnya merasa bahwa saya nggak bisa, saya malu dan sebagainya. ABCD memang bukan sulap yang bisa merubah sekaligus masyarakat itu serba sejahtera. Tapi paling tidak bahwa ABCD ini yang membawa masyarakat perlahan untuk ke arah yang lebih sejahtera. Apa tantangan mengembangkan ABCD di Wonosobo saat ini? Tentunya ketika sekarang kita menerima energi balik dari kawan-kawan di desa, yang menjadi tantangan adalah bagaimana menciptakan peluang baru supaya energi ABCD ini semakin berkembang dan menjadi suatu peningkatan yang terbaru. Kami sempat memikirkan mungkin memang sudah saatnya Wonosobo mengumpulkan berbagai macam inspirasi dari hasil proses ABCD menjadi sebuah kreatif hub. Mungkin kelak Wonosobo akan memiliki ABCD kreatif hub. Harapan saya ke depan semua organisasi perangkat daerah, semua desa, semua kegiatan pemberdayaan masyarakat, program dari pemerintah sudah menggunakan metode ABCD. Metode ABCD ini bisa kita gunakan untuk merubah mindset masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Jadi ini banyak merubah mindset masyarakat yang sangat diperlukan, sehingga kami kepinginnya gimana melaksanakan kegiatan untuk merubah mindset masyarakat supaya kita bisa terentaskan dari kemiskinan dan angka stunting yang tinggi. Kami percaya bahwa ketika ABCD ini berhasil membangkitkan keagungan insani setiap orang, maka kami yakin ketika ABCD ini diterapkan di desa-desa miskin ekstrim di Wonosobo, mereka akan bisa bangkit dari kemiskinan. Mereka tidak akan percaya bahwa mereka itu sebenarnya miskin, tapi mereka itu adalah sebenarnya istimewa dan bisa bangkit bersama untuk menjadi berdaya. Dan saya berharap ini bisa menular ke seluruh Indonesia.
Jadi karena ABCD kita yakin bahwasanya semua orang itu istimewa. Intinya ABCD keren. ABCD itu proses itu saya butuh sangat yang di rumah juga sangat Cabai hijau. Hijau gitu. di rumah tidak sangat C A Z C. Angel Mbak, saya nggak bisa ngomong sih. Bukan ada di cut. Apalagi tadi? mengaplikasikannya Oh, iya. di awalnya sampai dibangkitkan keagungan insaninya. Bisa di-cut nggak ya? Bermimpi, mendesain, dan eksekusi. Cek audio dulu, cek. Cek. Jadi sebetulnya pemerintah awas. Di Desa Ngadikerso.